الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, setelah kita baca doa bersama di hari mulia ini, kita teruskan kajian tafsir kita, kajian rutin tafsir kita, dengan harapan dan memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita orang yang cinta dengan Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, cinta mengkaji Al-Quran, dan cinta mengamalkan isi Al-Quran. Kita beberapa hari lagi ini akan menyambut hari Arba'in Abi Abdullah Al-Husain. Kita akan mengadakan acara demi acara mengenang 40 hari syahada Abi Abdullah Al-Husain. Saat kita mengenang Abi Abdullah Al-Husain di hari 40-nya Arba'innya, pasti kita akan selalu mengenang para tawanan-tawanan dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dari lelaki, wanita, anak-anak. Dan saat kita mengenang mereka, para tawanan, pasti yang terdepan yang akan kita kenang dari semua mereka itu adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad dan Sayyidah Zainab salamullahi alaiha. Karena beliau berdua, Al-Imam As-Sajjad dan Sayyidah Zainab, inilah yang menjaga peristiwa Karbala. Kalau tanpa perjuangan mereka di sepanjang perjalanan, saat mereka digiring dari kota ke kota, dari mulai Karbala dibawa ke Kufa, kemudian digiring sampai ke Damaskus, semua itu dengan penuh dihina mereka, dipukul, dibuat lapar. Karena Imam Sajjad pernah mengatakan, aku setiap hari malam dalam perjalanan ini aku menyaksikan ammehku Zainab selalu kalau sholat malam berdiri. Tapi suatu malam aku lihat beliau sholat duduk. Aku bertanya, ammeh, kenapa engkau saat ini sholatnya dengan duduk? Sayyidah Zainab berkata, aku enggak mampu mengangkat tubuhku, aku sangat lapar. Roti yang dibagikan itu aku berikan kepada anak-anak dan aku tidak mampu. Mereka digiring semacam ini dengan dipukul, dihina, dilaparkan dan semuanya, tetapi mereka yang menjaga, dan karena peran mereka berdua, peristiwa Karbala tetap abadi dan dikenang, dan kemudian sejarahnya tetap menjadi sejarah yang tidak dirusak, dicampur baur, karena dijaga oleh Sajjad, Al-Imam As-Sajjad dan Sayyidah Zainab salamullahi alaiha. Karena itu di hari ini, sebagaimana tetap majlis kita, majlis tafsir, saya hari ini ingin mengambil ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab di awal khutbahnya. Beliau membawa ayat ini di depan Yazid, di istana Yazid.
Sementara Sayyidah Zainab adalah putri Amiril Mukminin, putri Fatimah Az-Zahra yang memiliki segala macam kefasihan, ilmu dan semuanya. Dalam kesaksian Al-Imam As-Sajjad terhadap ammehnya, anti alima ghaira mu'allam. Engkau telah memiliki ilmu yang tanpa diberitahu. Anti fahima, telah memahami semuanya. Karena itu hari ini kita akan kaji ayat yang dipilih oleh Sayyidah Zainab di awal khutbah beliau di hadapan Yazid la'natullahi alaih. Ayat itu ialah ayat yang saya baca di awal pertemuan tadi dari surat Ar-Rum ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma kana aqibatal ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Akibat dari mereka orang-orang yang berbuat keji ini apa akibatnya? Akhirnya mereka membohongi ayat-ayat Allah, kemudian mengejek Allah, mengejek para anbiya, mengejek hukum-hukum Allah. Kenapa Sayyidah Zainab memilih ayat ini? Apa tujuan beliau yang akan beliau sampaikan kepada Yazid ketika beliau memulai khutbahnya dengan ayat ini? Sebelum kita masuk kepada ayat itu, saya akan lewat dulu kapan disampaikan khutbah ini oleh Sayyidah Zainab. Disebutkan dalam riwayat saat Al-Imam As-Sajjad dan rombongan tawanan ini dimasukkan ke istana Yazid. Yazid duduk mengundang semua pejabat-pejabatnya, orang-orang penting yang sama dia. Kemudian saat itu di depan kursinya diletakkan satu tempat dan kemudian kepala Abi Abdillah dibawa di hadapan itu. Sementara di bawah ini adalah para tawanan Sajjad, Sayyidah Zainab dan semua wanita-wanita dari keluarga Rasul. Dan di situ ada Imam Al-Baqir yang baru 3 tahun umurnya. Yazid kemudian dengan tongkatnya memukul-mukul kepala Abi Abdillah sambil mengucapkan bait-bait syair. Laita asyakhi bi badrin syahidu, sampai dia mengatakan la'ibad Hashimun bil mulki fala khabarun jaa wala wahyun nazal. Sambil memukul, membawa bait-bait syair yang artinya aku sudah sekarang ini, coba datuk-datukku yang mati di Badar menyaksikan, aku sekarang telah membalas kepada keluarga ini dengan membunuh orang ini. Sampai dia mengatakan, sungguh Bani Hashim itu hanya bohong, tidak ada berita dan tidak ada wahyu yang turun. Saat posisi semacam ini, keangkuhan, kesombongan Yazid, spontan Sayyidah Zainab salamullahi alaih tanpa diminta beliau bangun sendiri, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya. Qamat Zainab alaiha salam wa qalat alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulihi wa alihi ajma'in. Kemudian setelah ini beliau langsung mengatakan sadaqallah subhanahu haitsu yaqul thumma kana aqibatal ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Kemudian beliau menyampaikan khutbahnya yang panjang. Kita akan coba lihat nanti sedikit. Sayyidah Zainab kenapa memilih ayat ini? Beliau memilih ayat ini ingin menyampaikan di hadapan manusia kejam Yazid itu bahwa apa yang dilakukan Yazid dengan semua kekejaman ini bukan spontan langsung begitu, tapi ada prosesnya. Ini karena dia telah menyimpan perbuatan-perbuatan keji, dosa-dosa yang begitu banyak. Akhirnya dia mendapatkan akibat semacam ini, membunuh para keluarga Rasul. Bahkan dalam bait syairnya tadi, dia sudah tidak percaya dengan Islam. La wahabarun ja'a wala wahyun nazal. Artinya Sayyidah Zainab ingin mengatakan bahwa perilaku kekejian demi kekejian yang dilakukan yang mengantarkan dia kepada kesini, kepada perbuatan keji ini. Jadi ayat ini mengatakan akibat dari orang yang berbuat dosa, berbuat keji,
Penyakit itu akan menjadikan kadzabu, membohongi semua yang dibawa oleh para anbiya, bahkan tidak cukup membohongi, mengejek. Jadi Sayyidah Zainab memilih ayat ini ingin menjelaskan Yazid yang melakukan semua kekejaman ini akibat dari perbuatan-perbuatan keji dia. Perbuatan keji dan dosa-dosa itu menggiring dia menjadi qasil qalb. Dosa-dosa dia itu menjadikan hatinya keras, beku. Kemudian setelah itu naik lagi membohongi ayat-ayat Allah dan tidak percaya. Kemudian naik lagi mengejek ketentuan Allah, mengejek para rasul dan semuanya. Sayyidah Zainab memilih ayat ini ingin memberikan kepada di hadapan Yazid bahwa yang dilakukan Yazid itu sesuai dengan ayat yang saya baca. Ini akibat kebejatan demi kebejatan sampai dia melakukan sesuatu yang paling terkutuk, membunuh keluarga Rasul, bahkan enggak saja membunuh, melakukan semua perbuatan yang keji. Ini akibat perbuatan orang yang asa'us-su'a. Melakukan dosa, melakukan kesalahan, nanti kita akan kembali pada ayat. Kedua, Sayyidah Zainab memilih ayat ini di hadapan Yazid. Sayyidah Zainab ingin memberikan satu isyarat kepada Yazid bahwa kamu saat ini nampak bangga membunuh keluarga kami, kamu menawan kami, kamu anggap ini kemenangan. Tetapi sebenarnya ini adalah bukan kemenangan, tetapi ini adalah kekejian yang kamu sampai akibat dari perbuatan-perbuatan kejimu. Karena itu setelah beliau membaca ayat ini, langsung beliau meneruskan khutbahnya. Adhananta ya Yazid, haitsu akhadta alaina aqtar al-ard wa afaq as-sama'. Yazid, apa kamu anggap saat kamu sebarkan, kamu giring kami dari kota ke kota, kamu hina kami kau tawan, bahwa ini adalah kemuliaan Allah memberikan kemuliaan kepadamu dan memberikan kehinaan kepada kami sehingga kamu gembira? Oh tidak, ini adalah akibat perbuatan kejimu. Jadi Yazid kan merasa bangga. Sementara langsung Sayyidah Zainab mengatakan, ini akibatmu sangat akibat yang paling keji yang kamu peroleh. Karena jangan kamu seakan-akan beliau membawa ayat ini, jangan dia ingin memberi isyarat. Kamu jangan gembira sesaat ini. Ini yang kamu anggap kemenangan ini adalah sesuatu kehancuran. Karena itu kemudian setelah ini beliau menyebutkan, famahlan mahla. Sebentar wahai Yazid, mahlan. Anasita qaulahu ta'ala, apakah kamu lupa firman Allah, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithman walahum adzabum muhin. Sebentar, kamu jangan bangga merasa kamu sampai memukul kepala, menawan, kamu menganggap kamu ada kehormatan, kamu sedang mendapatkan keridhaan dan cinta Allah, kamu adalah terhina. Sebentar, kamu tidak tahukah firman Allah, bagaimana Allah mengulur orang-orang kafir itu dengan segala macam nikmat, bukan karena cinta Allah pada mereka, tetapi agar lebih menumpuk dosa-dosa mereka dan lebih dahsyat siksaan mereka. Ini yang disampaikan oleh Sayyidah Zainab dalam khutbah beliau yang begitu panjang. Salamullahi alaiha. Kita kembali kepada ayat yang dibawa awal tadi oleh Sayyidah Zainab, supaya kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Dan saat beliau memilih ini, karena ada pesan penting yang harus kita selalu memahami ayat ini. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Ayat ini ingin memberikan pada kita pelajaran begini. Jatuhnya manusia, runtuhnya manusia, binasanya manusia itu melalui tahapan. Tahapan pertama, dia melakukan maksiat. Asa'u as-su'a. Kalau sudah terus melakukan maksiat, sampai ke tahapan kedua, datang membohongi. An kadzabu bi ayatillah. Sudah biasa maksiat, akhirnya membohongi ayat-ayat Allah, enggak percaya, membohongi semua sabda Rasul, semua ditolak.
Kalau sudah pertama maksiat, melakukan semua dosa demi dosa, kemudian akhirnya membohongi dan tidak percaya dengan ketentuan Allah, setelah itu apa yang terjadi? Menjadi setelah membohongi sampai pada tahap terakhir mengejek-ejek, bukan cuma membohong tapi mengejek-ejek ketentuan Allah, mengejek para anbiya semuanya. Jadi asa'u pertama, melakukan dosa. Akhirnya kadzabu bi ayat, membohongi ayat Allah. Ketiga, wa kanu biha yastahzi'un. Dan ayat ini juga ingin memberikan pelajaran pada kita, bagi mereka yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan gak pernah sadar dengan dosanya, terus melakukan, kemudian akhirnya mereka membohongi ketentuan-ketentuan Allah, dan akhirnya mereka mengejek. Bagi mereka tidak ada sesuatu di hadapannya kecuali akibatus akibat jelek yang akan menerima mereka, baik di dunianya sebelum kelak di akhirat yang disediakan oleh Allah, adzabun alim. Jadi ayat ini ingin memberitahu pada kita bahwa maksiat, dosa itu adalah virus, penyakit yang bisa menggerogoti semua badan kita. Sebagaimana ada kan penyakit yang ketika sakit ini akan membuat penyakit menular kepada organ yang ini, organ yang ini. Dosa itu seperti penyakit yang keji yang akan memakan iman kita, mengkikis Islam kita, mengkikis segalanya, sampai akhirnya kita tidak akan. Manusia kalau sudah terbiasa melakukan dosa demi dosa dan dia santai dengan dosanya, dia pasti akan membohongi ayat-ayat Allah. Yang lebih jauh lagi dari itu, nanti dia akan mengejek. Ada apa masih melakukan hal-hal semacam ini? Kita sudah di abad semacam ini, kok masih berpegangan ini? Ini kalimat-kalimat semacam ini tidak spontan, tetapi karena telah terlalu banyak virus yang ada di dalamnya. Asa'u, baru kadzabu, baru yastahzi'un. Apabila orang sudah sampai pada puncak semacam itu, tidak ada nasihat bisa merubah dia. Gak ada ayat Al-Quran kita bacakan bisa merubah dia. Tidak ada semuanya. Karena apa? Sudah menjadi keji. Jadi Sayyidah Zainab dari ayat ini ingin mengenalkan bahwa bahayanya asa'ussu, melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu akhirnya kita digiring akan membohongi ketentuan Allah dan akhirnya mengejek. Ayat ini persis disampaikan Sayyidah Zainab saat beliau menyaksikan orang yang di hadapan beliau, Yazid, adalah sedang melakukan semua ini. Dia sudah mengatakan la khabarun jaa wala wahyun nazal. Sudah. Sayyidah Zainab juga ingin menyampaikan Yazid tidak langsung jadi Yazid semacam ini, tapi ada prosesnya. Dan proses semacam itu bukan hanya dimiliki Yazid. Setiap orang yang tidak sadar dengan perbuatan keji yang ia lakukan, kemudian enggak kembali kepada Allah. Karena manusia mungkin pasti ada khilaf, kesalahan. Tapi Allah membuka pintu. Tetapi ada orang melanggar Allah dan menikmati dosa-dosa yang dia lakukan. Tidak sedih dan semuanya. Maka akibatnya adalah setelah asa'u, kadzabu, setelah itu akan mengejek ayat Allah. Mengejek ketentuan-ketentuan Allah ini sampai Rasul oleh Allah enggak diizinkan untuk balas. Karena itu kalau mereka mengejek Rasul, mengejek di bawah, Allahu yastahzi'u bihim, kamu jangan masuk ya Sayyidul Wujud. Karena udah terlalu keji orang yang mengejek ketentuan Allah itu. Ayat yang dipilih oleh Sayyidah Zainab, ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون, itu mirip dengan ayat yang disampaikan oleh Al-Imam Husain kepada putranya Al-Imam Sajjad. Ada hubungan ayat ini antara yang dibawa oleh Sayyidah Zainab tadi dengan nanti yang dibawa oleh Al-Imam Husain di depan putranya Al-Imam Sajjad. Dalam riwayat di hari Asyura, saat keluarga Rasul, dalam keluarga Imam Husain satu demi satu telah gugur, Abbas gugur dan semuanya. Para sahabat Imam Husain sebelum masuk ke medan, beliau pergi ke kemah Al-Imam Ali Zainal Abidin yang sedang sakit, dirawat oleh Sayyidah Zainab. Al-Imam Sajjad bertanya kepada ayahnya salamullahi alaihima mengenai mereka orang-orang yang memerangi beliau ini. Madza bihim wa kaifa?
Imam Sajjad merasa heran, kok sampai begini ayahku, kekejian yang mereka lakukan. Anak kecil dibunuh, manusia, lelaki, semua gak cukup, kemudian air gak diberi. Ayah, kok abah sampai begini mereka ini, kaifa bihim? Imam Husain gak menjawab, tapi beliau hanya menjawab dengan ayat Al-Quran. Beliau langsung mengatakan, wahai putraku, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Anakku, ayat Al-Quran ini surat Al-Mujadalah, mereka itu telah dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihimus syaitan. Apa akibatnya? Fa'ansahum dzikrallah. Mereka lupa semua dengan Allah. Panggilan Allah, seruhan Allah, ancaman Allah. Mereka lupakan semua. Terus mereka ulaika hizbus syaitan. Dan mereka telah menjadi hizbus syaitan. Partainya syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Imam Husain pun menukil ayat ini dalam khutbah beliau terakhir. Ketika menyampaikan khutbah beliau, kenapa kalian melakukan semacam ini? Terakhir beliau mengatakan, laqad istahwadha alaikumus syaitan fa ansakum dzikrallah al-azim fatabban lakum wa lima turidun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, kalian telah dikuasai oleh syaitan. Kalian telah dikuasai oleh syaitan. Maka kalian dilupakan mengingat Allah. Celaka kalian. Dan celaka apa yang ingin kalian lakukan. Kemudian beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidah Zainab membawa akibat orang yang berbuat dosa akan membohongi semua yang datang dari Allah dan akan mengejek. Al-Imam Sajjad membawa ayat ini, Imam Husain membawa ayat ini dalam surat Mujadalah. Orang yang telah dikuasai oleh syaitan akan lupa pada Allah, lupa ketentuan Allah, dan menjadi masuk anggota partainya syaitan. Artinya saat orang berbuat dosa itu dikuasai syaitan, akibatnya semacam ini nanti. Orang kalau sudah istahwadha itu dalam artinya istaula, dikuasai. Saat orang dikuasai oleh syaitan, dia nggak bisa menawar. Semua instruksi syaitan, semua perintah syaitan, mungkin cuma syaitan berikan isyarat sudah ikut dia, udah dikuasai dia. Istahwadha. Tetapi kapan orang bisa dikuasai syaitan? Saat dia tadi itu meremehkan dosanya, dia melakukan dosa yang nggak dianggap segala macam, akhirnya selesai. Istahwadha alaihimus syaitan. Jadi syaitan itu pertama merayu kita. Kemudian kita ikut. Setelah kita ikut, kita diperbudak. Kemudian kita masuk partainya. Sudah. Kita juga ikut berdakwah sama mengikuti syaitan. Sudah jadi itu, terakhir dia sendiri jadi syaitan. Jadi pertama mengikuti, instruksinya dirayu diikuti. Udah mengikuti banyak, dia masuk di partainya nggak bisa keluar. Sudah terlalu. Semua ikut sibuk juga. Ikut sibuk berdakwah bersama syaitan. Dan terakhir, bukan cuma itu, sudah menjadi syaitan sendiri. Karena Allah juga menyebutkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ada manusia-manusia yang disebut syaitan oleh Allah. Yang ini, yang telah dikuasai. Dalam beberapa riwayat, Nabi Musa pernah bertemu sama iblis laknatullahi alaih. Kemudian Nabi Musa berkata, akhbirni bidzamb alladhi idza adznabahu ibnu Adam istahwadta alaih. Coba beritahu kepadaku iblis, dosa apa yang kalau dilakukan oleh anak Adam langsung orang itu kamu kuasai, istahwadta alaih. Iblis, idza a'jabathu nafsuhu wastakthara 'amaluhu wasaghara fi 'ainaihi dhanbuh. 3 perbuatan kalau dilakukan oleh manusia dia akan dikuasai oleh syaitan. Pertama, kalau dia punya penyakit ujub, bangga diri sendiri, bangga.
membanggakan dirinya. Kemana-mana dia yang terdepan, saya, semua saya. Idza a'jabathu nafsu. Dia punya penyakit ujub, membanggakan dirinya. Dan tidak senang kalau ada orang lain di hadapan dia lebih dihormati, lebih enggak, dia harus dia. A'jabathu nafsu. Kedua, wastakthara amaluh. Menganggap sudah banyak amal perbuatannya. Saya sudah begini, saya telah bantu orang, saya bangun malam, saya hatam Quran, saya menganggap sudah banyak amalnya. Jadi pertama bangga diri, kedua merasa telah banyak amal perbuatannya. Padahal orang yang dekat sama Allah, dia melakukan apapun, dia selalu menganggap belum pernah melakukan apa-apa di hadapan Allah. Sayyidil wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa manusia yang paling dekat pada Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling sempurna dari seluruh makhluk Allah. Itu setiap hari beliau berdoa dan menangis di hadapan Allah. Bahkan beliau setiap hari paling sedikit 70 istighfar 70 kali dan enggak punya dosa beliau. Tapi beliau merasa apapun yang dilakukan dan itu yang diajarkan. Karena itu para anbiya selalu doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Orang yang merasa sudah banyak amal perbuatannya, dia akan meremehkan orang lain dan akan tadi itu gandengannya dengan ujub. Jadi pertama bangga diri, kedua merasa banyak amal solehnya, banyak amal perbuatannya. Ketiga, dianggap kecil semua dosanya. Saghura fi ainaihi dzambuh, dianggap semua dosanya kecil. Karena sudah banyak beramal, ini kan dosa-dosa kecil. Wa naudzubillah. Padahal orang yang kena, jangan pernah kita meremehkan kecilnya dosa, tapi perhatikanlah kepada siapa kita melakukan perbuatan dosa ini. Akan semua menjadi besar karena sedang dalam pandangan ainullah, pandangan Allah. Kapan syaitan akan menguasai manusia? Saat dia saat dia bangga dengan dirinya. Saat dia telah merasa banyak amal perbuatannya dan dia selalu menganggap kecil dosanya. Karena akibat orang yang jadi ada tiga, al-ujub, istiktharul amal, menganggap ujub itu bangga diri, istiktharul amal menganggap amal perbuatannya telah banyak, tasghirud dzam menganggap dosanya kecil. Orang yang menganggap dosanya kecil pasti akan mengulur-ngulur taubat. Kalau mau taubat, kalau enggak apa. Terlalu kecil dosa saya. Wa na'udzubillah. Orang kalau sudah menganggap dosanya kecil, dia akan mengulur taubat atau bahkan enggak taubat. Wa na'udzubillah. Orang kalau menganggap dosanya kecil, pertama tidak akan mengulur-ngulur taubat. Tahapan berikutnya akan lupa dengan dosanya. Kalau sudah mengulur taubat, kedua menganggap lupa dosanya, ketiga dia akan mendapat sanksi dari Allah, tidak mendapat taufik untuk bertaubat. Wa na'udzubillah. Karena itu kalau kita membaca ayat Al-Quran mengenai taubat, selalu Allah mengatakan bahwa taubat itu adalah bagi orang yang melakukan kemudian cepat-cepat dia mohon ampun kepada Allah. Lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubun. Taubat itu orang yang karena dirayu oleh hawa nafsu dan syaitan dia berbuat dosa, sama orang berbuat dosa tapi cepat-cepat taubat. Karena kalau kita enggak mendapatkan bimbingan dan taufik dari Allah, kita enggak bisa taubat. Jangan dianggap kita bisa ngangkat tangan, kita taubat menangis ini karena kepandaian kita. Itu ada bimbingan dari Allah. Orang yang menganggap dosanya kecil akan mengulur taubat, dan kalau dia sudah mengulur taubat, dia enggak mendapatkan taufik dari Allah untuk taubat. Akhirnya dia mati belum taubat dari dosa itu. Karena Al-Quran mengatakan, kapan kita bisa taubat? Coba kita dengarkan firman Allah dalam Taubah. Tsumma taballahu alaihim liyatubu. Allah dulu gerakkan, Allah berikan taubat. Untuk apa taubat yang pertama ini? Menggerakkan hatinya. Kenapa digerakkan hatinya? Liyatubu, agar mereka bertaubat dan Allah akan memberikan taubat itu. Sementara orang yang meremehkan dosanya akan melihat dosanya kecil, dia tidak akan berlomba bertobat.
Jadi ada tahapan setiap dalam kehidupan kita ini. Persis apa yang dibaca oleh Sayyidah Zainab tadi dalam ayat surat Ar-Rum maupun ayat surat Al-Mujadalah, bahwa syaitan itu menguasai, bahwa kita akan mendapatkan akibat jelek, nggak mendapatkan taufik, dan semuanya itu akibat karena kita melakukan dosa, kita tidak hiraukan, kita nggak cepat-cepat taubat. Jadi sepertinya begini, kalau kita lihat dalam contoh mungkin ya. Pertama, kita punya kewajiban sholat. Pertama, orang meremehkan sholat nanti. Sebentar lagi bisa juga. Kalau sudah biasa ngeremehkan sholat, dia akan malas melakukan sholat. Nanti tak gabung saja. Kalau sudah biasa malas sholat, nanti akhirnya dia sholatnya qadha. Nanti dulu. Tidur aja sepagi, nanti jam-jam 7 saya bangun, saya qadha. Jadi ada tahapan begitu. Pertama meremehkan, kedua malas, akhirnya sholatnya semua qadha. Akhirnya terakhir dia akan mengatakan, sholat itu enggak wajib bagi anak, sudah lainnya jajak. Ada tahapan. Tetapi ini bukan hanya untuk setiap kita. Kalau kita enggak perhatikan dengan apa yang kita lakukan, kalau kita salah, Allah mengampuni kita. Allah Maha mengetahui kalau kita manusia lemah. Karena itu Allah buka pintu ampunan. Silahkan kamu taubat, tapi jangan menganggap dosamu kecil, jangan meremehkan dosa, jangan semuanya. Akhirnya perbuatan semacam ini akan membuat akibat yang keji, yaitu akan membohongi. Sudah nggak ada kewajiban sholat, nggak ada ini ngapain. Udah berpuluh tahun kita sholat segala macam. Wa na'udzubillah. Ungkapan ini dan perilaku yang terakhir ini adalah sebagai sanksi dan akibat karena ia meremehkan ketentuan Allah. Yazid tidak langsung jadi Yazid. Yazid yang fajir, fasik, qatil, syaribil khamr, semua ini nggak langsung jadi semacam itu, tapi ada tahapannya. Pertama melanggar, pertama melakukan perbuatan meremehkan, perbuatan kecilnya dianggap semua kecil, akhirnya tambah numpuk, akhirnya kadzabu, dan akhirnya yastahzi, membohongi. Wa na'udzubillah. Karena itu dalam kehidupan kita juga kita perlu waspada. Setiap hari kita ini masih perang. Tiap hari kita nggak keluar dari perang. Kita perang dengan hawa nafsu kita. Kita perang dengan syaitan kita. Sampai setiap masjid ada tempatnya mihrab namanya. Mihrab itu tempatnya imam untuk sholat. Mihrab itu aslinya tempat untuk kita sholat. Kenapa disebut mihrab? Mihrab itu dari kalimat harb, tempat perang sholat itu. Hatta kita dalam sholat masih perang. Baru Allahu Akbar ingat semua yang lupa kadang-kadang. Karena itu kita dalam kehidupan kita selalu harus ingat bahwa kita sedang perang. Dan kalau sampai terjerumus kalah, cepat-cepat bangkit. Allah menerima taubat kita. Jangan saat kita kalah, kita anggap masih sedikit, kita anggap masih nggak ada artinya. Kemudian kita akan meremehkan dosa kita, meremehkan semuanya. Jadi ada 3 penyakit yang sangat berbahaya yang akan membuat akibat kita sengsara, ujub, bangga diri, menganggap banyak yang telah kita lakukan perbuatan saleh, amal saleh kita, dan terakhir kita selalu menganggap dosa kita kecil. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, Allah bimbing kita dari penyakit 3, Allah selamatkan kita dari 3 penyakit ini, dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk selalu kalau kita sedikit ada kesalahan, cepat-cepat dipanggil kepadanya untuk bertaubat agar kita meraih taubat. Jangan sampai meremehkan dosa kemudian mengulur taubat karena akibatnya jelek. Wa fil akhir kita juga mohon kepada Allah agar Allah berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia dimanapun mereka berada, khususnya di Iran, di Palestina, di Iran, di Lebanon, Suriah, di Irak, di Yaman, dan di India juga. Hari-hari ini juga kaum muslimin di India mendapatkan tekanan bermacam-macam. Mudah-mudahan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin diberi oleh Allah kemenangan, dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah berikan keselamatan bagi saudara-saudara kita yang sedang berziarah arba'in menuju Abi Abdillah, agar Allah terima ziarah mereka, kembali ke negeri mereka masing-masing dengan kondisi selamat. Dan kita yang belum ziarah tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk tahun berikutnya kita bisa berziarah, berjalan dengan puluhan juta umat manusia menuju Abi Abdillah Al-Husain. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.